Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Setiap muslim semua punya tujuan yang utama, yaitu masuk ke dalam surga. Tapi untuk mendapatkan surga itu kita tentunya harus tahu prosesnya menuju ke sana. Yang pasti proses ke sana itu minimal ada dua. Yang satu, kita lakukan amalan-amalan yang membuat kita masuk surga. Yang kedua, proses kedua adalah kita harus sadar masuk surga itu harus melalui kematian. Itu harus kita sadar. Tanpa kematian kita tidak akan bisa masuk surga. Kira-kira amalan apa yang kita harus lakukan yang membuat kita masuk ke dalam surga? Ya mau tidak mau kita harus paham apa maunya Allah. Yang kedua, kita mau melakukan apa maunya Allah. Nah, untuk mengetahui apa mau Allah, kita bisa lihat surat 81 dari ayat 26 sampai terakhir. Allah bertanya pada kita, "Fa aina tadhabun?" Kamu mau kemana? Kemudian Allah jelaskan, pergi kemanapun kamu, mau berbuat apapun di dunia maupun kamu masuk surga, bahwa Quran harusnya menjadi pedoman. Kenapa harus Quran? Wa ma tasya'una, bahwa hidup ini bukan maumu, illa ayyasha Allah. Allah yang punya alam inilah yang punya kemauan. Mudah-mudahan dengan kita mengedepankan upaya kita memahami isi Al-Quran lebih dahulu daripada yang lain, daripada buku-buku agama yang lain maksud saya, mudah-mudahan akan membuat kita lebih serius untuk menjalankan apa yang Allah mau. Bahayanya kita ketika kita hanya mendengarkan ceramah dari ustadz tanpa mau memahami isi Al-Quran. Bahayanya kita bisa mendahulukan apa yang di luar Quran daripada yang ada di dalam Quran. Sudah saya contohkan tadi, bisa-bisa amalan sunnah lebih didahulukan daripada amalan yang wajib. Artinya kita tidak serius di amalan wajib, tidak kita upayakan untuk lebih bagus, tapi kita sudah bergeser ke amalan sunnah. Contoh amalan wajib yang harusnya kita lebih intens apa? Ya ketika kita sholat, kan ada bacaan-bacaan yang harus kita pahami. Mengapa kita tidak berusaha untuk memahami bacaan rukuk kita lebih bagus lagi, bagaimana caranya? Bacaan i'tidal kita, Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milul masyita misyabatu, maknanya apa? Kenapa kita tidak tergerak untuk itu? Kita dahulukan dikir-dikir itu. At-tahiyat, al-mubarakat, as-salawat, at-thayyibat lillah, artinya apa? Kita ucapkan salam kepada Rasul, bagaimana caranya? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita doa setelah hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, bagaimana bisa merasakan itu semua itu? Ketika kita duduk di antara dua sujud, mari kita berusaha untuk paham Rabbighfirli warhamni. Ini kan doa-doa jauh lebih penting daripada doa yang jadi yang pertama, kita harus paham apa maunya Allah untuk masuk surga. Yang kedua, kita harus sadar bahwa hidup ini pasti menghadapi kematian. Apa yang kita takutkan dalam kematian? Apa yang kita takutkan? Kebanyakan kita itu terngiang-ngiang dengan satu, sakaratul maut. Ketakutan adanya sakaratul maut. Yang kedua,
ketakutan hidup di alam kubur. Saya nunggu lama di kubur, tidak ada teman. Badan saya kedatangan cacing, bahasanya gitu. Ada serangga-serangga yang makan badan saya, kayak saya kesakitan. Kemudian saya diem di dalam kuburan lama banget. Tidak ada TV, tidak ada HP kan itu. Yang ketiga, saya ketakutan bangkit dari kubur. Yang keempat, saya nanti ketakutan di padang mahsyar. Yang kelima, nanti perjalanan ke surga, jangan-jangan saya kepleset ke dalam neraka ketika melalui jembatan itu. Ini semua ketakutan-ketakutan ini aslinya kan tidak berdasar. Kenapa? Karena kita tidak mau belajar isi Al-Quran. Bukan kita ngenteng ke diri kita menghadapi Allah, tidak, sama sekali tidak. Tapi Allah itu sudah mensupport kita menghadapi kematian itu. Allah sudah mensupport kita dengan baik. Mari kita lihat surat 6 ayat 93. Yang di rumah silakan dibuka surat 6 ayat 93. Bagian tengah, bukan bagian awal ayat. Ayatnya berbunyi, walau taro idzolimuna fi ghamaratil mauti. Kalau sekiranya kamu melihat orang zalim dalam tekanan sakaratul maut. Surat 6 ayat 93 bagian tengah, bukan bagian awal ayat. Udah ya? Ayatnya berbunyi walau taro idzolimuna fi ghamaratil mauti. Kalau kamu mau melihat orang zalim ketika dia kedatangan kematian, saat kematian, sakaratul maut, apa yang digambarkan oleh Allah? Yang digambarkan adalah malaikat datang, kemudian malaikat terpaksa, wal malaikatu basitu aidihim, terpaksa memakai tangannya untuk memukul orang itu saat mengambil nyawa. Bahkan ada suara malaikat yang membentak luar biasa. Ucapan malaikat itu apa? Akhrijuu anfusakum, keluarkan nyawamu. Itu kalau dibaca bahasa Jawa lebih keras lagi, tono nyawamu gitu. Keluarkan nyawamu. Itu kalau kita lihat kira-kira kita ketakutannya seperti apa. Tapi kita tidak usah takut. Ini orang dolim. Ini orang apa? Orang dolim. Orang dolim itu yang paling sederhana. Orang mendolimi diri sendiri itu apa? Contoh, dia tidak sholat, selesai lah masalahnya. Karena dengan sholat Allah akan mengampuni kita. Orang mau sholat 5 waktu itu aslinya sudah cukup untuk menyelamatkan diri sendiri. Agar terbebas dari kesulitan hidup, nyaman dalam kesulitan hidup, ya harusnya memahami isi Al-Quran. Kita pindah ke surat 41 ayat 30. Di surat 41 ayat 30 Allah jelaskan ada orang-orang yang mengatakan Tuhan saya Allah, kemudian dia istiqomah untuk dari ucapannya dia istiqomah, dia kuatkan hubungannya dengan Allah. Coba kita perhatikan, orang yang mengatakan Tuhannya Allah, kemudian dia serius. Kebalikan dengan tadi orang fasik tadi, mengakui Allah tapi dia tidak serius.
Ketika orang mau menghubungkan dirinya dengan Tuhan terus lewat Quran, dia serius belajar Quran, apa yang dia rasakan? Ya dia akan tambah dekat dengan Allah. Orang seperti ini itu ketika malaikat datang menyambut nyawanya dia, walaupun malaikat memberitahu saya akan mencabut nyawamu gitu, itu tidak terjadi seperti orang dolim tadi. Ya. Begitu malaikat memberitahu saya pencabut nyawa, kita kaget, malaikatnya ngomong apa? La takhafu, jangan kamu takut. Saya akan cabut nyawamu, tidak akan sakit, kamu jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Kamu meninggalkan dunia ini tidak usah sedih. Bahkan wa absyiru bil jannah, gembirakan dengan surga yang tu'adun, yang kau dijanjikan. Jadi ketika kita baca Quran terus, itu kita merasa Allah janji kepada kita untuk memberikan apa? Surga ketika kita mau menuruti keinginannya Allah. Nah, Allah akan memberikan kita surga disupport oleh malaikat saat malaikat mencabut nyawa. Kemudian malaikat mensupport lagi kepada kita. Kami ini yang nyabut nyawamu itu adalah temanmu saat di dunia ini. Nanti habis ini begitu saya cabut, saya juga jadi temanmu. Sampai kamu masuk surga, ayatnya kan berbunyi. Sampai masuk surga kita dapatkan apa yang kita inginkan. Artinya malaikat yang nyabut nyawa tadi masih diberitahu oleh Allah untuk menemani kita masuk surga. Kemudian kita minta apa saja diberi. Ini kan bombongan untuk kita. Kamu mati itu ora usah mikir ke kubur, tidak usah mikirkan apa. Biarkan Allah yang ngatur kamu. Malaikat ini betul-betul mensupport kita. Tidak usah kebingungan begitu di sakaratul maut maupun di kubur maupun di padang mahsyar, tidak usah kebingungan. Malaikat ini akan menemani. Maka Allah tidak berbicara tentang azab kubur di dalam Quran. Hadis-hadis Nabilah yang memunculkan azab kubur. Apa manfaatnya? Untuk mengingatkan kita bahwa orang-orang yang diazab kubur itu yang susah ketika sakaratul maut. Orang-orang yang aneh-aneh di dunia, bukan hanya sakaratul maut yang susah. Nanti dikubur pun akan susah. Kita akan mengalami. Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Sakaratul mautnya nikmat tidak ini? Nikmat. Malaikat jaga kita apa tidak? Begitu. Tidak ada. Yang ada di kubur lewat saja. Tidak usah takut. Saya akan tunjukkan lagi ayat yang lain. Surat 36. Cerita tentang orang ghafil yang kedatangan para nabi. Ada sebuah desa yang kedatangan, desa orangnya orang ghafil, orang yang hatinya keras, kedatangan wahyu tidak diterima. Di ayat 13, 14, 15, 13, 14 itu Allah jelaskan ada 3 rasul yang didatangkan, tidak mempan. Tapi di ayat 20, di tengah-tengah 3 rasul itu sedang berdakwah, ada seorang laki-laki yang memperhatikan penduduk desa itu. Kemudian minta kepada penduduk desa itu supaya mengikuti 3 rasul ini. Kemudian anak muda itu seperti ditanya oleh para rasul, loh yang lain tidak ikut kamu, kok kamu ikut saya? Kok kamu mau mengakui kami sebagai rasul, ada apa? Maka anak muda itu mengatakan di ayat 22, mengatakan apa? Bagaimana mungkin saya tidak menyembah Allah, kan gitu. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah Allah? Allah itu yang menciptakan saya. Kalau dia menyusahkan saya, tidak ada yang bisa membantu saya. Maka di ayat
ayat 25, apa kata anak muda itu? Saya sekarang juga beriman. Saya beriman kepada Tuhanmu. Begitu dia menyatakan beriman, begitu dia mati. Ini untuk menunjukkan kekasaran hati penduduk yang ada di sekitarnya. Di tafsir Al-Azhar diceritakan anak muda ini dibunuh, 3 rasul itu juga dibunuh. Apa yang terjadi ketika anak muda itu dibunuh? Seketika itu juga anak muda itu di ayat 26 berada di mana itu? Kok di surga tuh? Di depan pintu surga. Kan tidak di surganya, tapi di depan pintu surga, kemudian diminta untuk masuk ke dalam surga. Nikmat apa tidak ini anak muda ini? Nikmat. Begitu masuk ke dalam surga, apa yang diucapkan pertama kali anak muda itu? Ya langsung dia berhubungan dengan kaumnya yang tadi itu. Yang baru saja ini, baru 1 detik dia dibunuh itu loh bacanya. Baru 1 detik dia dibunuh. Dia sudah di depan pintu surga. Begitu masuk surga, dia mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wah, seandainya kaumku tahu nikmatnya orang beriman, Allah akan mengampuni kita, memuliakan kita, masuk ke dalam surga. Enak enggak anak muda ini? Walaupun sebetulnya anak muda ini mungkin begitu mati, prosesnya ribuan tahun dia tidur, ya enggak terasa. Tapi dia tiba-tiba bangun sudah di depan. Coba lihat dalam proses ketika hari kiamat. Ayat 51 dan 52. Orang dolim itu begitu hari kiamat, hari kebangkitan ya, setelah hancurnya alam ini kemudian dibuat oleh Allah alam baru. Apa yang terjadi ketika mereka bangkit dari kubur? Ketakutan. Ketakutan akan azab. Orang-orang yang zalim itu akan ketakutan begitu bangkit dari kubur. Nah, kira-kira saat orang-orang buruk-buruk itu bangkit dari kubur, orang-orang beriman di mana? Nah, mari kita lihat di ayat berikutnya. 55. Inna ashabal jannatil yauma. Al-yaum itu hari ini, hari itu. Pada hari itu, pada hari di mana orang-orang zalim dibangkitkan dari kubur, itu orang-orang beriman sudah di mana? Sudah di surga. Artinya apa? Sebagian dari kita itu akan mati di depan surga ada. Sebagian dari kita itu juga Pak, orang-orang bangkit dari kubur, sebagian sudah ada di surga. Nanti Allah akan cerita orang-orang yang bersama dengan orang-orang lain juga menuju surga dan neraka. Ada yang kayak gitu. Semua itu adalah aturannya Allah. Kita tidak usah mikir. Sakaratul maut tidak usah pikir, di kubur tidak usah mikir, bangkit dari kubur tidak usah berpikir. Pahami isi Al-Quran, rasakan Allah berbicara pada kita. Jadi menghargai Allah memberikan Quran, itulah yang menyelamatkan kita setelah kita melalui proses kematian dan selanjutnya. Tidak usah dipikir. Tidak usah pikir datangnya kiamat, dan itu pasti datang. Tidak usah pikir. Seriuslah di dalam memahami isi Quran, berdialog dengan Allah, kemudian ajak teman-teman untuk juga memahami isi Al-Quran. Nikmat apa enggak kira-kira ayat Allah ini? Nih. Jadi apa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan dari kematian? Apa yang ditakutkan di azab kubur? Di dalam kubur maksud saya. Apa yang kita takutkan terhadap
hal-hal yang terjadi di kubur. Apa yang kita takutkan ketika di padang mahsyar? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah 2:30. Mudah-mudahan bisa membuat kita lebih dekat kepada Al-Quran lagi. Insya Allah kita akan lanjutkan Sabtu yang akan datang. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.